Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 9 April tahun 2024. Rekan trader, seperti biasa setiap hari rekan trader saya selalu datang, dan untuk kali ini saya mau mengucapkan terima kasih karena rekan trader sudah membuat channel Amarket ini perlahan-lahan sudah mulai berkembang. Memang belum terlalu banyak seperti channel-channel yang lainnya, tapi saya merasa bahwa video yang saya buat ini sudah mulai mendapat atensi dari para trader semuanya, sehingga sudah banyak yang menonton video ini. Saya berharap semoga video-video yang kami bawakan ini lebih banyak lagi yang subscribe, lebih banyak lagi yang nonton, supaya semakin semangat saya membawakan acara-acara serta analisa-analisa buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama, seperti biasa di acara analisa harian ini kita bagi tiga. Saya selalu untuk bagian pertama ini saya selalu melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Setelah itu kita masuk tema, dan setelah itu kita masuk di analisa teknikal. Oleh karena itu tetaplah bersama kami. Dan untuk hari ini seperti biasa rekan trader, kita mulai dulu apa yang terjadi pada hari kemarin. Rekan trader bisa lihat bahwa di hari kemarin bagaimana indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Dia sempat turun sampai di 103.588. Hari ini dia berkonsolidasi, tapi kemungkinan pelemahan masih banyak juga sih hari ini. Untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar ini bergeliat naik. Seperti dengan prediksi yang saya buat kemarin, dia naik sampai di 1.08580. Kalau pound sterling sama juga, pound sterling rekan trader bisa lihat dia naik sampai di 1.26520 ya. Malah lebih tinggi di 1.26625. Bagaimanakah gold? Gold untuk hari kemarin agak sedikit mengalami pelemahan. Dia hari kemarin kalau kita lihat ya, walaupun sempat dia naik rekan trader bisa lihat bagaimana gold ini di hari kemarin dia naik itu sampai di level paling tertinggi 2353, memecahkan rekor. Dan hari ini pun juga lebih gila lagi, 2356, pecah lagi rekornya. Apakah ini merupakan pelemahan penguatan yang akan terus, atau ini hanya puncaknya karena setelah ini besok akan data inflasi bisa membuat dia balik lagi ke zona 2300-an. Atau mungkin lebih rendah lagi di 2300. Ya 2300 sih saya pikir udah masuk di zona 2300. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa USD Yen Jepang seperti biasa mengalami penguatan kemarin, walaupun kemudian ditutup di sekitaran 151.773. Oke rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin, dan kita akan lihat tema harian yang saya bawakan hari ini. Untuk tema harian yang saya bawakan hari ini, saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Emas berkonsolidasi, potensi bullish masih tetap ada. Nah ini dia. Temanya sangat luar biasa. Emas berkonsolidasi, tapi potensi bullish masih tetap ada. Tema ini sebenarnya saya udah angkat itu 2 jam yang lalu sebenarnya. Cuman karena ada beberapa hal saya belum langsung buat videonya. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa apa yang saya bilang ini dia memang terjadi. Sempat kemarin 2353 dia konsolidasi sedikit masuk pagi hari juga. Tapi setelah itu rekan trader bisa lihat pada hari ini bagaimana emas ini dia naik sampai level tertinggi, menyentuh level 2357, paling tertinggi dalam sejarah. Dan tidak tertutup kemungkinan dia ini akan naik lebih tinggi lagi rekan trader. Ya bisa aja sampai ke 2566, sekarang 2357. Ya bisa juga sampai di 2366. Dan dia akan terus berkonsolidasi walaupun potensi bullish masih tetap ada. Ya, sekali lagi saya bilang bahwa potensi bullish masih tetap ada di emas. Walaupun kemarin dia berkonsolidasi rekan trader semuanya. Hari ini pagi pun juga berkonsolidasi, tapi
dengan terciptanya rekor baru di sekitaran 2357, saya bisa bilang emas masih punya peluang lebih tinggi lagi mengalami kenaikan sampai di 2366. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ini merupakan puncak tertinggi emas? Kita bisa lihat rekan trader, karena emas ini kemarin dia mencoba untuk sedikit konsolidasi karena terjadi persahabatan dari geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Ya, ajak damailah ceritanya ya. Diajaklah damai, tapi tendensi damai itu perlahan namun pasti dia udah mulai tidak terjadi lagi. Ini yang mendorong emas masih bisa naik lebih tinggi lagi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kenaikan emas ini bisa dilawan oleh sikap-sikap yang menyatakan bahwa pelemahan atau pemangkasan tingkat suku bunga ini masih jauh. Karena beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu banyak sekali tendensi-tendensi hawkish yang digaungkan, sehingga dia akan bisa menekan emas karena dolar Amerika naik. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi, konsolidasi yang terjadi itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi saya selalu bilang bahwa emas masih bisa punya peluang naik lebih tinggi lagi. Kemungkinan dia bisa sampai ke 2366. Akan tetapi besok itu data inflasi. Harap diperhatikan. Bisa terjadi kemungkinan data inflasi dikeluarkan menjadi trigger emas merosot. Sekali lagi, data inflasi yang dikeluarkan bisa menjadi trigger emas merosot. Oleh karena itu rekan trader, tetap lihat terus, tetap pantau terus fundamental yang terjadi, karena fundamental ini akan melandasi arah pergerakan ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk di analisa teknikal dari indeks dolar Amerika. Batuk sedikit dulu rekan trader. Oke, kita masuk indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, hari ini saya mau bilang bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia memiliki tendensi agak sedikit kuat dalam penguatan ya, walaupun ya malu-malu juga sebenarnya, tapi penguatan bullish masih bisa saja terjadi. Saya bisa merekomendasikan bahwa bullish ini bisa terjadi. Ya, kemampuan paling maksimal bullish itu akan terjadi sampai level paling tertinggi menurut analisa saya itu di seputaran 104.020. Ini saya takutkan ini kalau seumpamanya nanti besok angka dari inflasi ini oke, ya tidak terlalu kemungkinan dia bisa naik sampai 105, 104 lah, 104, mungkin 104 200-an masih bisa naik. Tapi hari ini 104.20, 020, saya pikir bisa menjadi trigger kenaikan yang terjadi. Tapi sekali lagi juga hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi di 103.817. Nah ini dia ya, dari sini sampai sini. Ini adalah arah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Selanjutnya euro angkel saham dolar, kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader semuanya, kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar hari ini agak sedikit mengalami pelemahan, dan saya bisa bilang bahwa pelemahan ini sangat ya bisa saja terjadi, dan saya bisa merekomendasikan bahwa melemah bisa sampai di level paling terendah di seputaran 1.0842, atau malahan menurut saya dia bisa lebih rendah lagi sampai di posisi ya sinilah ya 1.08397. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa juga membuat dia naik lagi ke selera asal di posisi 1.08695. Jadi arah pergerakannya untuk hari ini saya memprediksikan dia bisa bergerak antara 1.08397 sampai 1.08695. Bagaimana ke pound sterling USD rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas hari ini bahwa pound sterling dia memang sideways, tapi menurut saya peluang pelemahan sangat kuat. Saya bisa bilang dia ini bisa melemah sampai level paling terendah di posisi 1.26431. Malahan menurut saya tidak tertutup kemungkinan juga masih bisa melemah lebih rendah lagi sampai di posisi 1.2630.
1.21358 ya. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke 1.26705. Jadi arah pergerakannya yang paling tertinggi 1.26705 sampai yang paling terendah itu di seputaran sini 1.26358. Selanjutnya US Gold rekan trader, kita akan lihat bersama-sama gold ya. Kita akan lihat. Nah, oke. Untuk gold, sabar rekan trader. Kita lihat dulu gold. Nah, untuk gold rekan trader bisa lihat gold hari ini dia masih bisa menguat. Walaupun konsolidasi, tapi dia bisa menguat dan saya memprediksikan penguatan dia ini bisa lebih tinggi lagi sampai level 2368. Tadi saya bilang 66 ya. Tapi 68 bisa lah. Tapi sekali lagi hati-hati, dia juga ini bisa turun balik lagi dan dia bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran sinilah ya, sini. Nah, 2323. Jadi untuk emas hari ini level paling tertingginya itu di seputaran 2368 sampai 2323 level yang paling terendah. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat bersama-sama rekan trader arah pergerakan dari USD yen Jepang. Nah, USD yen Jepang hari ini kalau kita lihat rekan trader, peluang penguatan masih sangat kuat. Kita bisa lihat bersama-sama dan saya bisa bilang bahwa penguatan ini masih oke. Dia bisa naik ya menurut saya ya, walaupun naik tidak sempurna banget, tapi menurut saya masih bisa naik sampai level paling ya. Dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di seputaran 152.040. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di posisi terendah di seputaran 151.728. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.